Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, untuk selanjutnya mari kita melanjutkan pembahasan mengenai investasi sementara dalam kasus Bank Dana Mulia. Kemarin di video terakhir kita telah menyajikan investasi hasil lancar dan hasil tidak lancar. Selanjutnya teman-teman bisa lihat di dalam soal di mana pada tanggal 1 Maret itu perusahaan Bank Dana Mulia itu menjual obligasi PT Jaya Margaya. Untuk yang pertama kita akan menghitung laba penjualan investasi terlebih dahulu. Ini menjual 10.000 lembar. Jadi yang pertama kita melakukan perhitungan terhadap laba atau rugi penjualan investasi obligasi PT Jaya Margaya sebanyak 10.000 lembar saham. 10.000 lembar obligasi. Itu harga jual sama dengan 10.000 lembar dikalikan dengan harga per lembar, yaitu 1.350.000. Selanjutnya terdapat biaya komisi broker dan biaya lain sebanyak 33.250.000. Untuk penjualan bersih jual bersihnya kita tambahkan antara harga jual ditambah dengan biaya. Selanjutnya kita akan menghitung nilai buku investasi obligasi tanggal 1 Maret 2011. Ini untuk nilai buku obligasi tanggal 31 Desember 2010. Itu caranya 10.000 dibagi 15.000 dikalikan dengan nilai buku investasi obligasi. Buku investasi obligasi ini pada tanggal 31. Oke. Selanjutnya kita menghitung amortisasi dari 1 Januari sampai dengan 1 Maret 2011. Jadi Januari ke 1 Maret itu berapa bulan? Januari, Februari, 2 bulan.
karena Maretnya tanggal 1, kecuali kalau Maretnya tanggal 31, 32 atau maka rumusnya tetap sama, 10.000 lembar saham dibagi 15.000 kepemilikan lembar obligasi dikalikan dengan 2 bulan per 6, pembayarannya 2 kali dikalikan dengan amortisasi. Amortisasinya berapa? Amortisasinya 92. Nih 92 10 20. Kemudian untuk nilai obligasi tanggal 1 Maret berarti ditambah ya teman-teman, ini maaf dikurangi dengan ini. Oke, selanjutnya untuk mengetahui laba penjualan investasi obligasi, ini teman-teman tinggal mengurangi antara perhitungan laba rugi penjualan dikurangi dengan nilai buku. Jadi merupakan laba penjualan dari investasi obligasi. Itu teman-teman. Lanjut untuk perhitungan kas yang diterima. Perhitungan kas yang diterima dari penjualan investasi obligasi. Ini harga jual bersih investasi obligasi. Nih harga jual bersih dengan bunga berjalan gitu 5/12 dikalikan 12% dikalikan dengan 10.000 lembar saham dikalikan dengan 1 juta nilai nominal obligasi pada saat pembelian. Maaf kurang sama dengan oke. Kemudian ditambah merupakan perhitungan kas. Selanjutnya kita akan menjurnal pada tanggal 1 Maret 2010, yaitu mendapatkan pendapatan bunga pada investasi obligasi senilai berapa ini teman-teman? 20 juta.
Selanjutnya, kas yang diterima berarti kas pada investasi obligasi laba penjualan investasi obligasi piutang bunga pendapatan bunga. Nah, ini untuk yang investasi obligasinya ini sebesar 10 juta ini teman-teman, 10 miliar. Kemudian laba dari investasi obligasinya. Lalu untuk piutang bunga itu ini kan 5 bulan ya teman-teman. Bunga berjalan 5 bulan, maka yang menjadi piutangnya itu ini pendapatan bunganya itu 200 karena 2 bulan 200 juta. Kemudian ininya piutang bunganya itu yang belum terbayarkan 300 juta. Seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya, di transaksi selanjutnya teman-teman bisa membacanya di soal, itu pada tanggal 31 Maret 2011 perusahaan Bank Dana Mulia itu menjual obligasinya PT Mandiri sebanyak 1000 lembar dengan harga per lembar 1.060.000. Kemudian bebannya 5 juta. Kita lakukan perhitungan terlebih dahulu teman-teman. Perhitungan laba atau rugi penjualan surat berharga obligasi itu yang pertama kita cari harga jualnya dulu. Harga jualnya 1000 lembar saham yang dijual dikalikan dengan harga per lembar 1.060.000. Lanjut untuk biaya yang dibebankan, yang dikeluarkan, beban penjualannya itu senilai 5 juta. Ini untuk harga jual bersih. Tambahkan teman-teman. Selanjutnya untuk harga perolehan, agar kita tahu berapa laba yang akan didapatkan. Harga perolehannya teman-teman bisa cek di atas yang telah kita hitung kemarin, ini 902. Lalu kita kurangkan untuk mendapatkan laba. Laba penjualan surat berharga
Kemudian kita akan menghitung bunga yang berjalan. Hitungan bunga berjalan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret teman-teman 2011. Nah, kalau yang ini dari 1 Januari ke 30 Maret ini berapa bulan? Januari, Februari, Maret. Maretnya kehitung karena tanggalnya 31 teman-teman. Jadi 3 bulan. Jadi untuk bunga yang berjalan 3/12 dikalikan dengan 8%, bunganya dikalikan dengan jumlah lembar saham, kalikan dengan harga pada saat pembelian. Oke, lanjut ke penjurnalan 31 Maret 2011. Itu perusahaan mendapatkan kas pada surat berharga obligasi laba penjualan dan pendapatan bunga. Untuk surat berharga obligasinya yaitu sebesar harga perolehan ini tambahkan dengan laba tambahkan dengan bunga berjalan. Nah, untuk kasnya berarti jumlah dari ini semua. Seperti itu teman-teman. Maaf yang ini, yang atas tadi kasnya belum dijumlahkan ya. Oke, seperti itu untuk penjurnalan penjualan dari surat berharga obligasi. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan untuk mengetahui pendapatan bunga dan amortisasi diskonto PT Jaya Margaria yang telah sisanya yang telah dijual. Berarti dari 15.000 lembar saham yang dibeli oleh Bank Dana Mulia telah dijual 10.000, berarti tinggal 5.000. Untuk mengetahui sisa nilai bukunya, kita ketik dulu sini untuk mengetahui nilai nominal. Kita untuk mencari nilai buku dulu ya, nilai tunai nominal. Itu dari saja. Itu dari 5.000 sisa dari obligasi yang masih tersedia. 5.000 dikalikan dengan 1 juta nilai nominal dikalikan dengan nilai kini bunga majemuk yang teman-teman bisa lihat di tabel kemarin. Itu 0,614. Sama ya teman-teman seperti perhitungan yang awal 0,614.
Lalu untuk selanjutnya yaitu nilai tunai bunga. Itu dari 6% dikalikan dengan 5 juta dikalikan dengan 5.000 dikalikan dengan 1 juta dikalikan dengan nilai kini anuitas ya teman-teman, 722. Oke, kita edit terlebih dahulu. Lalu kita jumlahkan. Nah, ini merupakan nilai buku 5.000 lembar saham pada tanggal 1 Oktober, teman-teman. Lanjut, kita menentukan nilai bunga nominal yaitu 6%. 6% dikalikan dengan 5.000 kalikan dengan nilai nominalnya. Oke, sampai ke bawah sama teman-teman. Lanjut, untuk bunga efektif 5% dikalikan dengan nilai buku. Oke, amortisasinya nilai nominal dikurangi nilai bunga. Seperti itu teman-teman. Lanjut sampai bawah, nilai buku dikurangi dengan amortisasi. 5% dikalikan dengan nilai buku, nilai nominal dikurangi bunga efektif menjadi amortisasi. Buku dikurangi amortisasi. Lanjut sampai bawah, pengerjaannya tetap sama. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk jurnal pada tanggal 1 April 2011 tugas pada piutang bunga, pada pendapatan bunga, pada investasi obligasi. Tugasnya ini 300 juta teman-teman. Oke, untuk selanjutnya ini kasnya 300, piutang bunganya sama seperti rumus yang di atas, dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 30 Desember. Ini ada 3 bulan. 3/6 dikalikan dengan nilai nominal. Kemudian untuk pendapatan bunga sama 3/6 dikalikan dengan bunga efektif. Untuk investasi obligasinya tinggal dikurangi teman-teman. Nah, seperti itu jumlahnya harus sesuai dengan kasnya ya teman-teman. Itu 300. Merupakan jurnal untuk mencatat
pendapatan bunga dan amortisasi diskon tuh teman-teman. Untuk transaksi selanjutnya, teman-teman bisa melihat di tahun 2011 ini Bank Dana Mulia membeli 2 surat obligasi, tujuannya untuk dijual kembali. Nah, di sini untuk tingkat harga pasarnya 12% dan akan diterima nilai tunai bunganya akan diterima selama 4 tahun. Jadi N-nya nanti 2 kali 4. Untuk obligasinya itu PT Kaltim Batubara dan PT Logam Tambang. Untuk yang pertama, di sini perhitungan harga perolehan terlebih dahulu. Surat obligasi PT Kaltim Batubara nah itu untuk nilai tunai nominalnya itu ini diketahui N-nya itu 8 4 kali 8 dan I-nya itu 6%, 12 dibagi 2 ini ya. Lanjut kita cari di present value, tabel present value. Pertama untuk nilai nominalnya, untuk nilai nominalnya 6% dengan 8 berarti 0,705 persen, 6% dengan 8 berarti ini 0,627 ya. Berarti kita taruh di sini 2000 lembar saham dikalikan dengan harga per lembar 1 juta dikalikan dengan tadi nilai majemuk, bunga majemuk yaitu 0,627. Lanjut untuk nilai tunai bunga. Berarti 6% dikalikan dengan jumlah lembar saham dikalikan dengan harga nominal dikalikan dengan tingkat nilai bunga, nilai anuitas itu yang di lembar kedua 68 berarti 6,21 guys. Oke teman-teman, kita jumlahkan. Oke, untuk selanjutnya kita perhitungkan harga perolehan surat obligasi untuk PT Logam Tambang. Caranya sama teman-teman, cuma beda harga perolehan dengan nilai perolehan dengan jumlah lembar saham saja. Kita ganti di sini jumlah lembar saham yang dibeli ini 1000 kalikan sama. Kemudian untuk persentasenya ini 5% karena tingkat bunga nominalnya 10% dibagi 2, 5% ini 1000
sama, tinggal dijumlahkan saja, dijumlahkan seperti ini. Maaf, ada kesalahan. Di sum dari nilai nominal. Oke. Kemudian untuk penjurnalannya tanggal 1 Juli 2011, yaitu surat berharga obligasi pada kas. Berarti ini ditambahkan PT Kaltim Batubara tambah PT Logam Tambang itu. Oke, seperti itu teman-teman untuk penjurnalannya. Selanjutnya teman-teman bisa melihat transaksi pada tanggal 29 Agustus 2011, 15 lembar saham PT Harmoni Jaya dijual dengan harga 6.400 per lembar. Komisi broker dan biaya lain yang harus dibayar dalam penjualan harga saham tersebut adalah Rp1.442. Jadi untuk perhitungannya, teman-teman di sini akan menghitung harga jual terlebih dahulu. Perhitungan laba rugi penjualan saham PT Harmoni Jaya. Oke, untuk perhitungannya harga jual ini didapat dari 15.000 lembar saham dikalikan dengan harga jualnya 6.400. Kemudian ditambah dengan biaya lain-lain atau beban penjualan saham, meliputi beban broker dan biaya lain-lain sebesar berapa? Rp1.142.000. Kemudian akan ditambahkan ini menjadi penjualan bersih. Nah, ini harga jual bersih teman-teman. Harga jual bersih. Lanjut, untuk selanjutnya kita akan menghitung harga perolehan. Harga perolehan saham PT Harmoni Jaya. Yaitu Rp10.000 lembar saham dikalikan dengan harga belinya. Oke, ditambah dengan 5.000 lembar saham ditali dengan harga belinya 5.600. Jadi tadi harga jualnya lebih tinggi ya teman-teman, bila teman-teman memperhatikan, daripada harga belinya. Oke, kita kurangi untuk mengetahui laba perusahaan, ya, laba yang didapat oleh perusahaan, laba penjualan saham. Oke, lanjut untuk jurnalnya tanggal 29 Agustus 2010. 2011 ya teman-teman. Yaitu kas pada surat
berharga saham dan laba penjualan. Nah, surat berharga sahamnya ini kemudian untuk labanya ini, jadi perusahaan akan mendapatkan total ini seperti itu teman-teman. Kemudian pada tanggal 1 Oktober (2011) perusahaan mendapatkan pendapatan bunga dan amortisasi diskonto obligasi ya teman-teman. Untuk selanjutnya ini pencatatan terhadap amortisasi ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di perhitungan yang ini, yaitu pada tanggal 1 Oktober. Oke, kita catat di sini 1 Oktober 2011. Itu kas pendapatan bunga dan investasi obligasi. Kasnya ini 300 juta, pendapatan bunganya 267, dan untuk amortisasinya 32. Oke, untuk selanjutnya di halaman transaksi selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 1.500 lembar saham PT Medco Oil dijual. Jadi kita lakukan perhitungan lagi ya teman-teman. Perhitungan laba dalam kurung rugi penjualan obligasi PT Medco Oil. Nah, untuk harga jualnya ini teman-teman bisa lihat 1.500 lembar saham dikalikan dengan harga jualnya 1.085.000. Oh, nggak pakai titik, salah rumus. 85.000. Kemudian untuk beban penjualan ini ada 7.500.000. Kita kurangkan untuk mengetahui harga jual bersih. Tambahkan untuk mengetahui harga jual bersih. Untuk harga perolehan obligasinya ini bisa teman-teman lihat di Medco Oil teman-teman.
Untuk harga perolehannya sendiri teman-teman, ini dari perhitungan harga perolehan punya PT Medco Oil. Nah, kalau yang ini 2.500 lembar saham, tapi ini sudah saya sesuaikan, saya ganti dengan 1.500 karena yang dijual 1.500 lembar saham, berarti nilainya ini ya teman-teman, 1.645.000.000 itu. Oke, kita linkkan. Oke, kita kurangi. Oke, untuk ini merupakan laba penjualan surat obligasi. Nah, selanjutnya kita akan menghitung perhitungan terhadap bunga berjalan. Bunga berjalan dari periode 1 Januari sampai dengan 1 Oktober 2011, yaitu 9/12 dari Januari, Februari sampai Oktober, 12 bulan dikali 9 bulan dikalikan dengan 12% tingkat bunga, kemudian dikalikan 1 juta harga belinya. Kurang ya teman-teman, dikalikan dengan jumlah saham yang dijual. Oke, untuk jurnalnya yaitu 1 Oktober 2011, jurnalnya kas, karena perusahaan menerima kas pada surat berharga obligasi pada laba penjualan pada bunga berjalan, pendapatan bunga. Surat berharga obligasinya nilainya ini, kemudian untuk labanya ini, untuk pendapatan bunganya. Jadi totalnya ini merupakan jurnal pada tanggal 1 Oktober 2011. Lanjut teman-teman, di transaksi selanjutnya tanggal 13 Oktober perusahaan kembali menjual saham PT Harmoni Jaya, yaitu 10.000 lembar saham. Untuk membedakan jurnal kita warnai kuning. Lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu perhitungan laba rugi penjualan saham, PT Harmoni Jaya, yaitu harga jualnya
10.000 lembar saham dikalikan dengan 6.800, untuk bebannya 1 juta. Beban penjualan saham itu 1.086.000. Oke, kemudian kita jumlahkan untuk mengetahui harga jual bersih. Selanjutnya kita cari harga perolehannya. Perolehan saham yaitu dari 5.000 lembar saham, kita buka kurung, 5.000 lembar saham dikalikan dengan harga beli ditambah 5.000 lembar saham dikalikan dengan harga beli 700. Oke, kita kurangi untuk mengetahui laba penjualan saham. Merupakan laba penjualan saham. Lanjut kita jurnal, itu 13 Oktober 2011. Tugas Padang, surat berharga saham Padang, laba penjualan saham. Untuk surat berharga sahamnya nilainya 56, tambah dengan labanya 14 juta, totalnya 69 juta. Kemudian untuk selanjutnya yaitu perhitungan dividen yang diterima dari Bank Arta Prima, itu pada tanggal 15 Desember. Untuk perhitungan dividennya yaitu tetap 250 seperti perhitungan yang ada di awal, 50 dikali lembar saham 2 juta, lembar saham 500 juta. Hitungannya tanggal 15 Desember 2011. Itu piutang dividen, soalnya belum dibayarkan kan. Ada investasi saham senilai 500 juta. Itu teman-teman, kita warna kuning untuk membedakan letak jurnalnya dengan perhitungan. Untuk selanjutnya kita akan menghitung penyesuaian antara harga beli dengan, maksudnya harga perolehan dengan harga pasar. Ini kita copy dari perhitungan yang ada di atas saja biar lebih mudah. Oke, ini perhitungan laba rugi obligasi.
kita kopikan di sebelah jurnal yang akan kita buat. Oke, seperti ini kita kosongkan terlebih dahulu. Kita kosongkan. Nah, di sini kita akan mencatat PT Medco Oil, ini kita ganti PT Medco Oil, lalu bawahnya PT Kaltim Batubara, kita tambah lagi di bawahnya PT Kaltim Batubara, yaitu PT Logam Tambang. Untuk harga perolehannya di sini kita sesuaikan. Ini kita copy paste di bawah untuk mencari harga perolehan. Oke, ini harga perolehannya untuk PT Medco. Harga perolehan PT Medco Oil. Kita sesuaikan teman-teman. Di sini jumlahnya 1000 lembar. Jumlahnya 1000 lembar. Bawahnya juga kita sesuaikan 1000 lembar. Dengan tingkat Medco Oil oke, seperti ini teman-teman. Taruh di sini. Untuk harga pasarnya 1.090.000 rupiah. Ini dikalikan jumlah obligasi yang dibeli. Oke, untuk PT Kaltim Batubara, harga perolehannya 2000 lembar dikalikan dengan 1 juta. Kemudian untuk harga pasarnya 2000 lembar dikalikan dengan harga pasar per lembarnya Kaltim Batubara itu 1.050.000. Lanjut untuk PT Logam jumlahnya 1000 lembar kalikan dengan harga belinya. Harga pasarnya PT Logam Tambang 1.075.000. Oke, kita jumlahkan.
Selanjutnya kita mencari laba atau rugi. Surat berharga belum direalisasi. Kita kurangi. Oke. Untuk saldo penyesuaian surat berharganya untuk selanjutnya kita tulis saldo penyesuaian harga pasar. Harga pasar surat berharga. Itu dari perhitungan yang di atas. Itu Temet Coil ini 154. Lihat untuk penyesuaiannya. Kita kurangi. Jadi yang harus disesuaikan itu 13 juta. Oh maaf, kesalahan tadi. Harusnya saldo dikurangi dengan laba rugi. Oke, minus 13 juta. Kita jurnal pada tanggal 31 Desember 2011. Itu laba rugi penyesuaian. Laba rugi belum direalisasi. Pada penyesuaian harga pasar surat berharga. Itu nilainya, nilai penyesuaian ini. Terus selanjutnya kita akan menghitung perhitungannya saham. Perhitungan saham sama seperti yang telah dilakukan di atas. Ada 3 macam saham. Nolkan.
Oke, untuk harga perolehannya sendiri, untuk sahamnya kita tes terlebih dahulu. PT Cita Karya, Bima Anggara, dan PT Harmoni Jaya. Untuk perhitungan sendiri, harga perolehan PT Cita Karya 50 lembarnya dikalikan dengan harga perolehan Cita Karya, kalian bisa lihat di soal 8.000. Untuk PT Bima Anggara 25 lembar 2.800. Untuk PT Harmoni Jaya tinggal 15 lembar saham, kalikan 5.500. Ini untuk PT Harmoni Jaya, tinggal sisanya, berarti ini 5.000. Untuk penjualannya sendiri tadi PT Harmoni Jaya menjual 15.000, kemudian tinggal 15.000, dijual lagi 10.000. Jadi ini 15.000 dikalikan 5.700 ya. Ini karena sisa yang dijual itu tinggal di itu yang pembelian pada tanggal 15 November. Seperti itu teman-teman. Lanjut, PT Cita Karya 50.000 dikalikan dengan PT Cita Karya 7.200, 25.000 lembar saham dikalikan dengan PT Bima Anggara 200, 250 turun. Kemudian untuk PT Harmoni Jaya naik 15.000 dikalikan dengan 7.100. Oke, kita jumlahkan. Kemudian kita cari seperti yang di atas ini. Tuh, kita kurangi. Oke, lanjut.
Ini 15.000 lembar saham untuk PT Harmoni Jaya 7.100. Oke, selanjutnya untuk saldonya kita cari, kita linkkan yang ada di atas sini. Lanjut kita selisih antara ini. Ini merupakan penyesuaiannya teman-teman. Kita jurnalkan, yaitu laba tanggal 31 Desember 2011, yaitu laba rugi surat berharga belum direalisasi. Pada penyesuaian harga pasar, ini berapa tadi? 20 juta. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan menghitung piutang bunganya, perhitungan piutang bunga ya. Piutang bunga bunga 31 Desember itu 1 Oktober sampai 31 Desember. Oke, yaitu 3 bulan per 6 kali 6 bulan, 1 tahun dibagi 2 dikalikan dengan teman-teman bunga nominal. Selanjutnya untuk amortisasinya, sama 3/6 dikali dengan tabel yang telah kita kerjakan tadi. Ini teman-teman, kemudian untuk nilai bukunya, kembali ke tabel, cari yang tanggal 1 Oktober ini. Oke, dikurangi dengan amortisasi yang telah kita tentukan. Nah, seperti itu. Jadi untuk jurnal 31 Desember 2011, yaitu piutang bunga pada pendapatan bunga pada investasi obligasi. Untuk piutang bunganya 150, pendapatan bunganya ini bisa untuk pendapatan bunga sendiri
Untuk pendapatan bunganya itu sama 3/6 dikalikan dengan bunga efektif tanggal 1 Oktober. Oke, untuk investasi obligasinya ini merupakan jurnal mencatat piutang bunga. Lanjut untuk perhitungan pendapatan investasi. Pendapatan investasi saham Bank Arta Prima. Itu untuk pendapatan investasi. Itu 20%. Dikalikan dengan 4467,229,00. Nilainya bisa teman-teman lihat di laporan laba rugi. Laporan laba rugi komprehensif untuk PT Bank Arta Prima. Jurnalnya 31 Desember 2011 untuk investasi saham. Pada pendapatan investasi. Itu nilainya. Oke, ini untuk jurnal pendapatan investasi dari Bank Arta Prima. Selanjutnya kita akan menyajikan laporan posisi keuangan di tahun 2011. Untuk formatnya sama, jadi kita copy paste dari yang atas. Lanjut untuk surat obligasinya langsung kita ambil dari jurnal umum, kita tambahkan sahamnya juga sama, kita tambahkan. Kemudian untuk jumlah aset lancarnya keduanya kita tambahkan. Lanjut untuk investasi obligasinya dari perhitungan nilai buku terakhir ini. Untuk sahamnya dari saham 28 juta dikurangi piutang dividen tahun 2012 tambahkan dengan investasi saham terakhir. Oke, seperti itu untuk jumlah investasinya kita tambahkan. Oke.